Shalom, selamat pagi teman-teman. Apa kabar? Semuanya sehat dan sukacita ya. Doaku Daniel, semuanya tetap semangat. Meskipun kita belum berjumpa, tapi ingat, kasih Tuhan tetap melimpah dalam kehidupan kita. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Kita angkat pujian Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Yuk sama-sama. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Oke teman-teman, mari kita berdoa. Ikutin Ko Daniel berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih, Tuhan baik dalam hidup saya. Saya rindu memuji, memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan memuji Tuhan lagi. Kita angkat pujian yaitu Kasih Yesus indah-indah, oh indah ya. Yuk, boleh tepuk tangan. Sama-sama. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Boleh pundaknya digerakin ya lagi yuk. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, hey, indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Suatu semangat puji nama Tuhan ya. Kasih Yesus, kasih Yesus, suaranya haleluya, lebih indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Katakan, lebih indah. Indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku,
lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Miss Wiri. Bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat ya. Nah adik-adik, sebelum kita memulai firman Tuhan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih karena kami masih boleh beribadah kepadamu Tuhan. Tuhan, tolong buka hati dan telinga kami Tuhan, agar kami mengerti yang ingin Tuhan sampaikan ke kami dan agar kami bisa menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah hari ini Cici mau cerita tentang Saulus sebelum dia menjadi Paulus. Nah kalian ada yang udah tahu belum ceritanya? Nah jadi ceritanya kayak gini ya. Pada zaman dahulu ada seseorang bernama Saulus. Dia itu adalah pemimpin bangsa Yahudi. Nah dia itu sangat benci banget sama umat Tuhan, sama pengikut Kristus. Dia tuh nggak suka, dia anti banget ya dengar kata Yesus. Nah, jadi kalau misalkan ada pengikut Kristus atau ada orang percaya, dia itu tugasnya itu dia tangkepin nih, terus dia siksa dulu nih, terus dia penjarain. Mending ya kalau dia cuma tangkap dia penjarain ya, ini enggak, dia siksa dulu. Oh pokoknya dia jahat banget deh gitu ya. Nah sampai suatu hari dia tuh minta izin ke imam besar untuk bisa pergi ke Damsyik untuk tangkepin tuh pengikut Kristus. Wah sampai segitunya ya, niat banget dia ya. Nah lalu ketika di dalam perjalanan ke Damsyik, ternyata tiba-tiba ada banyak cahaya mengelilingi dia. Sampai dia ketakutan, sampai dia jatuh tersungkur. Dan dia bingung itu cahaya apa. Lalu tiba-tiba dari langit terdengarlah suara, dari cahaya itu terdengar suara. Saulus, Saulus, kenapa kamu menganiaya aku? Wah, tambah takutlah dia. Siapa ini? Siapa yang aku aniaya? Terus dia nanya, siapakah kamu? Nah, lalu dari suara di atas itu bilang, akulah Yesus yang engkau aniaya. Ternyata Tuhan Yesus yang ngomong sama Saulus. Karena Saulus menganiaya pengikutnya, berarti Saulus menganiaya Tuhan Yesus juga. Nah, jadi udah tuh Tuhan Yesus bilang kayak gini, bangunlah dan pergilah ke kota. Nah, Saulus kan takut nih, tapi dia menuruti kata Tuhan Yesus nih. Jadi dia bangkit berdiri, tapi ternyata dia nggak bisa ngeliat. Dia buta. Tuhan mengambil penglihatan dia. Dia buta, dia nggak bisa ngeliat. Lalu dia pun mengikuti kata Tuhan Yesus. Dia pergi ke kota, dibantu sama dua rekannya. Soalnya kan dia kan nggak bisa lihat jalan kan. Nah jadi dia dibantu sama dua temennya. Nah di kota dia itu dia nggak makan, nggak minum selama 3 hari karena dia buta selama 3 hari. Nah di kota itu ada yang namanya Ananias. Nah dia itu pengikut Kristus. Nah suatu hari dia tuh mendapat penglihatan. Tuhan Yesus tuh berkata kepada dia, pergilah ke rumah Yudas lalu temui Saulus. Terus dia bilang, loh kenapa aku menemui dia? Dia itu orang jahat Tuhan. Dia tuh nggak suka loh sama pengikut Kristus. Tapi Tuhan Yesus bilang, kamu harus ke sana karena Saulus itu akan kujadikan salah satu muridku dan dia akan membantu mengabarkan Injilku juga. Jadi akhirnya Ananias pun nurut kata Tuhan. Dia pergi ke tempat Yudas dan di sana Saulus sedang berdoa. Lalu dia menumpangkan tangan ke atas kepala Saulus dan seketika itu juga Saulus bisa melihat lagi adik-adik. Lalu setelah itu Saulus pun dibaptis sama Ananias. Dan dia pun menjadi pengikut Kristus, dia jadi murid Tuhan dan dia yang ikut mengabarkan Injil ke berbagai tempat dan dia mengubah namanya dari Saulus menjadi Paulus adik-adik. Nah dari cerita ini adik-adik ada beberapa hal yang kita bisa ambil. Nah Tuhan itu punya caranya sendiri untuk membuat orang-orang tuh bertobat dan kembali kepada Dia. Karena Tuhan tuh sayang banget sama kita semua gitu loh. Tuhan tuh pengen kita bertobat walaupun caranya berbeda-beda gitu. Nah, pertama yang kita bisa pelajari adalah jangan pernah takut untuk mengabarkan Injil adik-adik. Jangan pernah takut untuk menceritakan kasih Tuhan. Kalian tidak perlu berpikir, tapi ini orang nggak bisa, nih orang susah nih, nih orang udah benci banget deh, anti banget deh sama yang namanya Kristen, yang namanya gereja gitu. Nih orang bandel banget, nggak mungkin dia bisa berubah. Kalian nggak usah pikirin hal itu, karena itu adalah bagian Tuhan. Kalian cukup pikirkan bagian kalian.
cara mengabarkan Injil gimana? Ya bukan dengan serta-merta langsung cerita juga, tapi dengan sikap kalian dulu. Kalian harus jadi anak yang baik dulu, anak yang suka menolong, anak yang penuh dengan kasih, sehingga lewat diri kalian kasih Yesus tuh terpancar, sehingga orang lain juga tertarik untuk mengenal Tuhan Yesus. Dan ketika ada kesempatan, kalian harus sering menceritakan tentang Tuhan Yesus, betapa Tuhan Yesus baik di hidup kalian dan selalu menolong kalian adik-adik. Nah, yang kedua yang kita bisa ambil adalah kita nggak perlu marah atau benci sama orang. Ketika ada orang yang jahat, kita cukup mendoakan dan mengampuni dan berdoa semoga dia bisa bertobat dan mengenal Tuhan Yesus, karena sebenarnya mereka tuh kasihan karena mereka belum kenal Tuhan Yesus. Jadi justru kita harus mendoakan agar orang-orang tersebut bisa disadarkan Tuhan Yesus dan bisa dipulihkan gitu. Nah, Tuhan Yesus tuh punya caranya masing-masing, jadi kalian jangan pernah berpikir itu nggak akan berhasil gitu ya. Siapapun itu Tuhan Yesus bisa mengubah hatinya gitu, mau penjahat sekalipun Tuhan Yesus bisa mengubah hatinya gitu. Nah, yang terakhir yang kita bisa ambil adalah kita harus bersyukur adik-adik. Kebanyakan kalian di sini kita kenal Tuhan Yesus karena mungkin dari papa mama kita udah kenal Tuhan Yesus kan. Kita nggak perlu menderita dulu baru kita kenal Tuhan Yesus. Kita nggak perlu dapat kejadian yang nggak enak dulu baru kenal Tuhan Yesus, benar nggak? Nah, kalian harus mensyukuri itu dan menggunakan itu dengan baik. Jangan sampai kita harus dapat sesuatu yang nggak enak dulu baru kita bertobat, baru kita kenal Tuhan Yesus. Jangan sampai Tuhan Yesus memakai cara seperti itu. Tuhan Yesus apakah tidak sayang Saulus? Tuhan Yesus sayang loh sama Saulus, dia sayang sama Paulus. Nah, karena dia ingin Saulus kembali kepadanya, ingin Saulus bertobat, tapi dia harus menggunakan cara itu. Dia harus membuat Saulus buta sementara, ya kan? Tapi apakah dia tidak sayang? Tidak, dia sangat sayang. Makanya Paulus pun sering memberitakan Injil tentang firman Tuhan, karena dia juga lewat perjumpaannya dengan Tuhan saat itu, dia pun jadi bertobat dan benar-benar kembali kepada Tuhan. Nah, jadi ketika kita dapat, mungkin ada dari kita atau orang lain dapat sesuatu yang gak enak supaya dia bisa bertobat, bukan berarti Tuhan Yesus benci sama kita sih, justru karena Tuhan Yesus sayang sama kita. Tapi maksud Cici, kalau bisa jangan sampai kita dapat hal yang tidak enak baru kita bertobat. Jangan sampai, jangan sampai kita dapat nilai 0 atau kita nggak naik kelas baru kita bertobat, baru mau belajar. Contohnya seperti itu. Itu kan udah kejadian yang nggak enak. Mendingan kita belajar dulu untuk dapat nilai yang bagus agar kita bisa naik kelas, benar kan? Nah, jadi contoh-contohnya seperti itu gitu loh. Jangan sampai kita dapat hal yang nggak enak dulu adik-adik. Jadi kita harus memanfaatkan keselamatan yang Tuhan telah berikan. Hiduplah dengan baik, hiduplah dengan benar, sehingga lewat hidup kita bisa terpancar kasih Tuhan dan kita bisa memberitakan tentang firman Tuhan adik-adik. Nah, demikian firman Tuhan hari ini ya. Nah, sekarang kita tutup dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Tuhan, tolong bimbing kami Tuhan agar kami menjadi anak yang baik, agar lewat hidup kami Tuhan banyak orang bisa mengenal Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. See you next week, bye-bye.